Halo guys, I'm back. Terima kasih udah memilih video ini. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung aja. Aku hari ini mau ngebahas beberapa kasus yang sempat menggegerkan Indonesia, yaitu salah satunya adalah kasus pedofilia. Oke, nggak apa-apa ya kalau misalkan puasa-puasa gini kita bahas kayak gitu, mudah-mudahan nggak apa-apa ya. Jadi kasus pedofilia itu bukan kasus yang baru di Indonesia, melainkan kasus ini sempat menggegerkan satu dekade terakhir di Indonesia. Jadi langsung aja, pedofilia berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedos yang artinya anak-anak dan philia yang artinya cinta. Dalam diagnosa medis, pedofilia sendiri didefinisikan sebagai gangguan kejiwaan yang terjadi pada orang dewasa yang menjadikan anak-anak sebagai objek seksual mereka. Lalu apa saja faktor-faktor yang menyebab terlahirnya pedofilia? Penelitian membuktikan bahwa penderita pedofilia biasanya dilatar belakangi oleh dua faktor, yaitu yang pertama, biasanya kebanyakan pedofilia ini mempunyai masa kelam di masa lalu mereka yang mungkin sama, mereka pernah menjadi kasus pelecehan seksual, mereka juga pernah menjadi korban. Nah, yang kedua mungkin karena si penderita pedofilia ini merasa bosan dengan pasangan seksnya atau malah kesulitan mendapatkan partner seks dewasa. Jadi ya intinya memang si pedofil ini memang suka dan tertariknya sama anak-anak gitu. Psikiater asal Vienna, Austria, Richard von Krafft-Ebing pada tulisannya tahun 1886 menjelaskan bahwa pseudopedofilia, mungkin itu bahasa mereka ya, itu adalah sebuah kondisi di mana sang individu yang telah kehilangan libido untuk orang dewasa melalui masturbasi dan kemudian berbalik kepada anak-anak untuk pemuasan nafsu seksual mereka. Jadi libido itu gak usah aku jelasin lah ya di sini. Kalian bisa nyari di Google sendiri apa itu libido ya. Soalnya kalau aku jelasin nanti terlalu panjang. Oke, langsung aja kita masuk ke kasus yang pertama, yaitu Mario Manara. Jadi si Mario Manara ini seorang warga Italia yang mencabuli 9 anak pada tahun 2001 silam. Bayangin dong, 9 anak gimana coba? Oh my god. Mario melancarkan aksi kejinya di Kabupaten Buleleng, Bali. Jadi dia ini warga negara asing, mungkin lagi liburan gitu ya ke Bali. Yang nggak tahu sih tujuan dia apa gitu ke Bali kan. Yang jelas mungkin salah satunya adalah melancarkan aksi bejatnya. Ternyata toklen weh, si Mario ini usianya 57 tahun. Yang mana dia tuh udah bapak-bapak. Atau bahkan mungkin untuk usia segitu di Indonesia udah kakek-kakek kali ya. Jadi modus yang dia pakai ini weh, dia memberikan uang dan makanan kepada anak-anak. Misalnya nih, ada lewat anak-anak, dipanggil dia, "Dek, sinilah." Itulah bahasa kitanya ya kan. Dikasih uang ya kan, namanya anak kecil, dikasih uang, dikasih makanan, dikasih pakaian, senanglah hati ke anak kecil nih tadi kan. Maulah dia diajak si Mario ini tadi ya kan, rupanya cuman modus dia weh. Toh kalian langsung lah dikerjainnya anak-anak ini. Kalian bayangin aja lah, dia melancarkan aksi bejatnya itu terhadap 9 anak. Gila. Apa sih niatnya udah tua kayak gitu ya, mbok, kayak banyak-banyak berpahala aja dia ya kan, udah bok tanah. Lalu kemudian Mario divonis 9 tahun penjara karena perbuatannya itu. Agak kurang worth it ya weh rasaku. Masa dia udah melakukan aksi bejat kayak gitu cuman divonis 9 bulan penjara, bahkan nggak sampai 1 tahun. Ya kurang adil sih menurut aku. Cuman ya katanya zaman dulu itu undang-undang tentang perlindungan anak tuh belum ditegakkan seperti sekarang. Jadi mungkin hukumannya belum sebegitu dalam kali ya. Oke, next kita lanjut yang kedua, yaitu William Stuart Brown alias Tony. Beliau juga usianya 52 tahun. Wah, jadi rata-rata itu usianya 50-an ke atas gitu ya. Nah, kalau si Tony ini weh berasal dari warga negara Australia. Sama-sama juga warga negara asing, bukan warga negara Indonesia. Lokasinya pun sama pula di Bali. Ih, memang lah ya, awak mikirnya Bali itu tempat wisata, tempat yang bagus, banyak pantai-pantai indah, betul-betul pure kota wisata. Tapi nyatanya banyak bule-bule di sana melakukan aksi bejatnya. Ih, memang gak ada otaknya. Modusnya pun sama juga, sama macam si Mario tadi. Bujuk korban dengan uang dan makanan. Dipanggil lah, lewat lah tadi anak-anak ini. "Dek, sinilah, ini om ada makanan." Mungkin gitu kali ya. Ya maulah si anak-anak ini tadi. Dah langsung lah dia melaksanakan aksi bejatnya itu. Buat dosa ya memang ya puasa-puasa bahas ini. Nah, si Tony nih weh, dia mencabuli 2 remaja nih di tahun 2004. Yang pertama berinisial IB, umurnya 16 tahun, dan yang kedua IM, umurnya 14 tahun. Masih di bawah umur kali guys, kalian pikir dulu. Lalu pada Mei 2004,
Pengadilan Negeri Karangasem menjatuhkan pada si Tony ini vonis hukuman 13 tahun penjara. Kok beda kali ya main tadi? Yang tadi 9 bulan, ini 13 tahun. Padahal kurun waktunya itu cuma 3 tahun. Nggak tahu lah ya, mungkin kasusnya berbeda kali ya. Nah, yang serunya lagi nih, jangan sedih kalian weh. Sehari setelah divonis, si Tony ini ditemukan gantung diri dia. Gantung diri pula dia di LP Ambapura Bali tadi. Bunuh diri dia, mungkin saking banyak masalah, banyak kali beban hidupnya, banyak kali masalah dalam hidupnya, bunuh diri lah dia sehari setelah divonis tadi. Pertanyaan aku, kok bisa ya dia bunuh diri? Sementara di LP itu kan banyak orang ya, kok bisa dia bunuh diri, gantung diri gitu? Udahlah, dan neraka sana lah kau ya, Tony. Oke, lanjut nih yang ketiga. Michael Reinhardt. Nah, ini juga usianya sama nih, 56 tahun. Aduh, di atas 50 tahun semua usianya. Udah kayak kakek, kok pikirannya mencabuli anak kecil sih. Aduh, jauh-jauh orang itu ke Indonesia bukan untuk liburan, tapi malah mencabuli. Coba dulu kalian pikir, ha? Jadi si Michael ini mencabuli 3 orang. Pada hari Kamis pada tanggal 22 September 2005, jaksa menyatakan dirinya bersalah karena melakukan pencabulan terhadap anak-anak di bawah umur. Kapok lah kau ya Michael. Tapi si jaksa ini bilang bahwa si Michael ini tidak terbukti melanggar dakwaan primer pasal 82 Undang-Undang nomor 23 tahun 2003 nih, tentang perlindungan anak dengan ancaman penjara 15 tahun dengan denda 300 juta. Namun, dia terbukti melanggar pasal 292, pasal 64 KUHP tentang tindakan pencabulan. Jadi mungkin pada tahun itu sempat geger lah di Bali tuh kan. Jadi membuat mental anak-anak itu jadi down, jadi rusak gara-gara kasus itu, karena gegernya dan maraknya kasus itu di Bali. Nah, terus si terdakwa ini berbelit-belit memberikan keterangan kepada si jaksa. Dengar tuntutan tadi, tulis si Michael nih tadi kan, mungkin udah mikir dia, aduh ya Allah, naasku lah saat ini, mungkin gitulah pikiran dia ya kan weh. Nah, tapi nih pengacaranya si Michael ini merasa keberatan nih. Erwin Siregar SH nih nama pengacaranya. Dia merasa keberatan karena dia bilang kliennya itu selama ini berlaku sopan dan tidak pernah mempunyai kasus perdata apapun. Jadi dia merasa keberatan nih dengan tuntutan yang diberikan jaksa tadi. Nah, si pengacaranya ini bilang ke jaksa, kenapa sih nggak dijadikan bahan pertimbangan dulu? Jangan seberat itu gitu kan. Nah, si pengacara ini juga bilang, wajar sih jaksa ini melepaskan Michael dari dakwaan primer. Karena, yang kayak aku bilang tadi nih, pada tahun 2001 itu, Undang Peradilan Anak itu belum diundangkan gitu loh. Makanya si Erwin ini tadi mau minta keringanan gitu untuk kliennya si Michael tadi. Harusnya ya janganlah gitu ya kan. Oke, next ini ada MH. Namanya hanya 2 huruf ya, MH. Atau itu inisial, aku juga nggak tahu ya. Nah, kali ini pelaku ini warga negara Indonesia. Lagi dan lagi lokasinya di Bali. Nah, kali ini di Tabanan, Bali. Yang menjadi korban adalah 6 siswa sekolah dasar pada tahun 2006. Tapi ini lebih nggak ada otak lagi. Modus dia ini ngasih uang 1.000 rupiah kepada anak-anak setelah dia sodomi. Oh my god. Lalu ia mengancam anak-anak tersebut yang menolak atau mengadukan perbuatannya kepada orang lain. Lalu untuk hukumannya ini, si MH ini ditetapkan sebagai tersangka dengan penjara maksimal 15 tahun dengan denda 300 juta. Oke, lanjut yang keenam. Kali ini ada Grenfell Robert Phillips. Nah, kasus yang sama terjadi lagi di Bali. Jadi, si Philip ini warga negara Australia yang sudah lama tinggal di Indonesia, yaitu di Bali. Sekitar 10 tahun nih lamanya. Sudah lama dia menetap di Bali. Nggak tanggung-tanggung, Philip mencabuli 9 anak SMP. Wow. Nah, jadi si Philip ini mencabuli 9 orang anak SMP dan anak SMA. Yang semulanya dia hanya mencabuli 4 orang, lalu dia nambah lagi 5 orang sepanjang tahun 2008. Gila. Lagi-lagi nih ya, ini orangnya udah tua juga nih. Nah, dalam melakukan aksinya, si Philip ini menyediakan meja biliar di rumahnya. Namanya biliar gitu ya, untuk anak SMP, SMA lagi suka-sukanya itu ya main-main kayak gitu. Jadi banyaklah tuh anak-anak yang berkunjung ke tempat dia untuk main biliar tadi. Nah, disitulah mungkin dia membujuknya ya kan. Nah, itu lagi kalian yang lebih nggak ada otaknya lagi, si Philip ini ngajak tawuran nih sama anak-anak SMP sama anak-anak SMA nih tadi. Dia ngajak tawuran main biliar, kalau menang dia diiming-imingi uang. Tapi dengan catatan satu syarat, korban mau melakukan oral sex bersama dia. Wow, it's crazy. Dalam aksi bejatnya itu, dia melakukannya itu di kamarnya. Yang jadi pertanyaan ini, apa nggak ada orang ya di kamar dia ya? Apa dia nggak punya istri? Apa dia nggak punya keluarga?
Lalu si Philip ini ditangkap pada 7 Agustus 2008 dengan kasus berlapis, yaitu yang pertama melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, dan yang kedua adalah kasus pedofilia. Lalu ia divonis 8 tahun penjara akibat perbuatan kejinya. Mati kau kan? Lanjut. Oke, next ada Baikuni alias Babe. Nah, ini warga negara asal Indonesia nih. Ini udah tua juga nih, weh. Nanti kutunjukin lah fotonya ya. Wah, di sini aku tunjukin. Mukanya pun serem kali nih, weh. Kayak falak menurut aku mukanya. Cocok lah dengan sifat dan karakternya ya. Jadi, si Babe ini, Babe lah kita panggil namanya kan. Jadi si Babe ini sempat membuat kehebohan 2010 silam. Yang mana dia mencabuli anak jalanan ini, Lain pula ini dia, anak-anak jalan yang dicabulinnya. Dan membunuh 14 korban. Lalu 4 korban lainnya dimutilasi dia di Jakarta. Oh my god. Weh, ini udah bapak-bapak loh. Punya perasaan gak sih? Ini udah dicabulin, dibunuh, dimutilasi lagi coba sama dia. Oh my god, gimana perasaan orang tua ini yang telah dimutilasinya? Oh my god, aku gak kebayang. Dalam modusnya nih, si Babe yang merupakan koordinator pedagang asongan dan anak-anak pengamen jalanan mengajak bermain atau memberinya makan. Kemudian korban dibunuhnya dengan cara dijerat lehernya, lalu disodomi dia dan dimutilasi, lalu mayatnya itu dibuang dia. Oh, bener-bener fala ini. Pada akhirnya, pada tanggal 6 Oktober 2010, oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Baikuni alias Babe dijatuhkan hukuman seumur hidup. Mati kau kan? Cocok kau memang seumur hidup. Dah di penjara aja kau, mati-mati di penjara aja kau memang cocoknya. Enak aja kau ngebunuh orang. Anak kecil kau bunuh-bunuh coba. Lalu putusan ini diperkuat oleh putusan MA nih. Kriminolog asal UI yang bernama Adrianus Meliala. Orang karo nih. Oh, main-main pula kok sama orang karo ya kan. Ngeri nih orang karo ini. Suka aku nih yang kayak gini. Lalu si Adrianus ini mengatakan, kasus Baikuni ini alias si Babe ini alias si Falak merupakan kasus yang paling mengerikan di Indonesia. Ya iyalah, udah pedofilia, pelecehan seksual, dibunuhnya lagi korbannya, dimutilasi lagi. Aduh ya Allah, langsung aja tuh ya masuk si Babe ini ke neraka jahanam. Langsung dia tembus ke neraka jahanam itu. Next, lanjut, Chandra Adi Gunawan. Nah, jadi si Chandra ini warga negara Indonesia lagi nih. Oh, ini kayaknya yang terakhir-terakhir ini warga negara Indonesia. Kita lanjut ya ke si Chandra ini. Merupakan manajer di salah satu perusahaan swasta nih. Karena mempunyai masa lalu yang kelam, seperti aku jelasin yang di pertama tadi, mungkin salah satu pedofilia itu karena mempunyai masa lalu yang kelam nih, atau mereka juga pernah menjadi korban gitu loh. Masa lalu si Chandra ini menyebabkan dia susah mengendalikan emosi, sifatnya yang introvert dan rasa inferior, serta mencari kompensasinya di dunia maya, mana tersangka bisa mendapatkan superioritas dan impulsif behavior, yang mana tidak diperolehnya di dunia nyata. Begitu kata tindak pidana ekonomi dan khusus Brigjen Arif Sulistiono. Nah, si Chandra ini menyebarkan 10.000 foto porno anak-anak pada Maret 2014 lalu nih. Berarti dia bermain di sosial media ya. Nah, modus si Chandra ini, dia mengaku seolah-olah sebagai wanita yang berprofesi sebagai dokter bagian reproduksi remaja nih. Kemudian, pelaku meminta korban untuk memfoto dirinya mulai dari pakaian lengkap sampai disuruh telanjang. Bahkan dia meminta video si korban untuk melakukan masturbasi. Terus kok ada ya korban yang mau, apa nggak jadi tanda tanya gitu, disuruh kayak gitu. Oh ya bener aku sempat denger nih 2014 ya, which is tuh aku kayak masih kuliah gitu. Oke, aku ingat persis kasus ini, masih ingat di ingatan aku ini. Oke guys, jadi si Chandra ini tadi usianya 37 tahun ya. Di tahun 2014 itu usianya masih 37 tahun. Jadi pertama kali diketahui saat polisi memeriksa percakapan yang dilakukan tersangka di laman Facebook dan email pribadi dia nih. Si Chandra ini selain mengunggah foto porno anak kecil melalui akun Facebook palsunya, pelaku juga mengunggah foto tersebut di halaman Facebook aslinya. Masa ya? Terus gimana ya teman-teman dia? I don't know. Lalu foto tersebut mendapat komentar dari rekan-rekan yang lain yang bahkan berasal dari negara lain nih. Lalu, ada indikasi bahwa tersangka terlibat dalam jejaringan kasus pedofilia internasional. Dengan ditemukannya komunikasi tersangka di laptopnya. Pak Arif ini, si tersangka ini mengakuin bahwa foto yang ada di Facebooknya itu adalah foto anaknya. Tidak sedikit nih rekan tersangka yang juga mengajaknya untuk saling tukar koleksi foto porno anak-anak. Wih,
serem. Sebelumnya, tersangka yang bekerja sebagai manajer Quality Assurance di PT KSM ini di Surabaya tertangkap pada 24 Maret 2014 lalu nih, udah 6 tahun yang lalu. Ia diduga menyebarkan konten pornografi anak-anak ke media sosial. Lalu akibat perbuatan kejinya, lulusan sekolah kedokteran gigi salah satu universitas negeri di Surabaya ini disangka dengan pasal 29 UU nomor 44 tahun 2008. Waduh, kenapa sih dia ngelanjutin profesi dia tuh sebagai dokter gigi gitu loh? Kenapa harus ngecabulin anak-anak gitu? Padahal dia mempunyai latar belakang sekolah yang mulia gitu ya. Oke, lalu tersangka ini diduga melanggar pasal 29 Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dan pasal 27 ayat 1. Jo, pasal 52 Undang-Undang nomor 11 elektronik. Wah, berlapis-lapis nih pasalnya nih. Dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun dan denda 6 miliar. Lalu karena objek korban melibatkan anak-anak nih, ditambah lagi nih hukumannya sepertiga dari maksimum ancaman pidana. Oke, bagaimana menurut kalian kasus si Chandra? Komen di bawah. Lanjut, kalian masih ingat nggak sih kasus yang pernah terjadi di TK Jakarta International School atau JIS pada 2014 lalu yang sempat menggegerkan Indonesia? Kasus ini bermula dengan adanya laporan korban berinisial AK kepada orang tuanya atas dugaan tindakan sodomi yang diikuti oleh laporan orang tua lainnya nih. Awalnya hanya ada 5 tersangka tenaga kebersihan yang ditangkap, jadi kayak cleaning service di sekolah itu. Lalu pada akhirnya kasus ini terus berkembang nih, sampai melibatkan 2 guru. Yang pertama itu ada Neil Bentelman yang berwarga negara Kanada Inggris, dan Ferdinand Jong yang berkewarganegaraan Indonesia. Lalu kasus ini terus berkembang nih weh, sampai orang tua murid ini mengajukan gugatan dan meminta ganti rugi sebesar 125 juta US dollar. Wow, berapa tuh dirupiahkan? Neil Bentelman dan juga Ferdinand Jong kemudian divonis 11 tahun penjara. Lalu kemudian polisi menangkap Agun dan Afrisyani yang menjadi tenaga kebersihan di sekolah tadi tuh. Dari sini menjalar lagi nih kasusnya kepada 4 orang lainnya yang bertugas pada hari terjadinya pelecehan seksual tersebut. Namanya yaitu Zainal, Syahrial, Awan, dan Azwar. Mereka dituduh melakukan sodomi terhadap si inisial yang AK di toilet anggrek, toilet anak yang berjarak sekitar 20 meter dari kelas. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, tercatat pelecehan seksual itu tidak hanya terjadi dalam 1 hari nih, tapi dalam waktu 3 hari yang berbeda-beda nih weh. Keenam petugas kebersihan tersebut secara bergantian melakukan pelecehan seksual dengan membagi tugas nih. Pengajar ini ya. Ada yang memegang dan bekap mulut si AK ini, ada yang menjaga pintu, dan tugas-tugas lainnya. Menurut keterangan polisi nih, kejadian pelecehan seksual itu terjadi bahkan sampai 11 kali. Wow. Dalam 1 kali pelecehan seksual dilakukan oleh 3 orang secara bergantian. Biadab. Oke, fix. Otak nggak ada. Aku ya kok jadi mama orang tua korban ini, datangi sekolah itu tadi, ke penjara aku, tempat si cleaning service tadi ini dipenjarakan ya. Ku tendang ya, gerem kali aku anak aku digituin. Geremnya aku. Oke, jadi salah satu tersangka kasus ini bernama Azwar yang menjadi salah satu cleaning service tadi. Selama masa pemeriksaan ditemukan bunuh diri. Diduga beliau bunuh diri dengan cara meminum cairan pembersih. Dia mungkin malu dengan perbuatannya, makanya dia melakukan aksi bunuh diri. Para cleaning service ini merupakan karyawan dari PT ISS, yang mana PT ISS ini adalah perusahaan alidaya. Jadi kayak outsourcing gitu loh guys. Nah, orang tua murid ini meminta ganti rugi sebesar 125 juta US dollar kepada PT ISS ini nih. Namun PT ISS ini menolak. Mereka mengatakan bahwa sejak perjanjian kontrak kerja antara PT ISS dengan karyawan sudah disodori kontrak untuk menanggungjawab perbuatan kriminal yang dilakukan di tempat kerjanya kelak, gitu loh. Jadi si PT ISS ini tetap bersikeras nggak mau ganti rugi karena mereka merasa itu nggak urusan mereka, itu urusan si karyawan yang bekerja nantinya, gitu loh weh. Oke, lalu pada Juni 2019, 2 tersangka guru yang di JIS, si Neil Bentelman dengan si Ferdinand Jong ini bebas karena mendapatkan grasi dari Presiden Joko Widodo. Oke, yang terakhir, video mesum yang diperankan oleh anak di bawah umur sempat menggegerkan Indonesia pada awal 2018 lalu. Bocah yang belakangan ini diketahui merupakan anak jalanan, diarahkan untuk menyetubuhi seorang wanita dewasa. Video ini melibatkan 6 orang pelaku yang kemudian ditangkap oleh kepolisian daerah Jawa Barat.
pada Minggu 7 Januari 2018. Jadi mereka kayak buat kayak syuting gitu ya, syuting adegan dewasa gitu, yang mana perannya adalah anak-anak dan orang dewasa. Wih, benar-benar ya, dunia ini udah mau kiamat kali ya. Berawal dari FA selaku sutradara mendapat tawaran dari seseorang yang berasal dari Kanada untuk membuat tayangan persenggamaan dengan anak kecil. Tergiur dengan iming-iming bayaran yang dijanjikan, ia pun mengajak temannya untuk mencari pemeran anak kecil, lantas mendokumentasikan adegan mesum wanita dan bocah laki-laki tersebut pada Mei dan Agustus 2017. Dalam kasus video porno ini, si anak dipandang sebagai korban, sementara sang sutradara, si pemeran wanita, dan orang tua si anak dijadikan tersangka. Pihak kepolisian juga menyebut video aksi tak bermoral tersebut itu termasuk perilaku pedofilia. Perilaku pedofilia tersebut dialamatkan kepada si wanita yang mau melakukan seks dengan bocah. Wanita itu dijerat pidana dengan pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak. Oke guys, sekian beberapa kasus pedofilia yang sempat menggegerkan Indonesia. Apakah kalian tahu kasus-kasus lainnya yang belum aku sebutkan tadi? Komen di bawah. Oke guys, kita sudah di penghujung video. Terima kasih udah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like. Untuk yang baru bergabung, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Jangan lupa tinggalkan komentar. Dan kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian. I hope you guys enjoy this video. Buat kalian yang sedang berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kalian penuh dengan berkah. Sekali lagi aku mau minta maaf jika ada salah-salah kata dari awal video sampai akhir video. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan stay healthy. See you!